Abah bukan pelaku sejarah ya, tapi Abah penerus sejarah, penikmat sejarah, dan tentunya udah menjadi konsep Abah ini adat harus terus berkembang dan harus tetap ada di negara kita, karena untuk mengisi keindahan negara, indahnya dengan ragam budaya. Kegiatan wisata di Cirende ini adalah kegiatan kehidupan masyarakat. Kami setiap hari, dalam setiap minggu itu pasti ada belajar berkesenian. Setiap hari juga kami mengolah singkong karena sebagai makanan pokok. Jadi itu bukan hal yang baru buat kita, semuanya udah berjalan cukup lama. Nah kalau jadi tempat wisata buat kita itu bonus menjaga tradisi gitu. Mungkin kalau untuk kedepannya juga kita udah memikirkan berbagai hal lah, terutama bagaimana si pengunjung itu bisa lebih nyaman, si pengunjung itu bisa benar lebih paham tentang budaya yang dijaga oleh masyarakat Cirende. Berbicara Cirende itu udah ada di abad ke-16. Abad ke-16 itu bukan tanpa alasan, karena banyak penelitian ke Cirende itu. Ada batu penyanggah rumah panggung zaman dulu. Batu tatapakan itu di abad ke-16-17 juga ada. Ya berbicara lamanya ya sekarang abad 21, sekitar 500 tahun ke belakang itu sudah ada. Dan di dalamnya mungkin menjaga ritualnya, tradisinya, dan termasuk ini keseniannya selalu dijaga, aksara dan bahasa. Kebetulan Cirende masyarakat adatnya adat Sunda. Jadi berbicara Sunda itu bukan hanya Cirende sebetulnya. Harusnya Jawa Barat yang mempunyai jati diri, satu kan bahasa Sunda, dua aksara Sunda, tiga kesenian Sunda. Itu Cirende selalu dijaga dan dilestarikan. Cara pikir Abah begini, kalau Abah melihatnya, ini kan bukan untuk Cirende. Ini kebutuhan untuk kita semua, apalagi kalian generasi penerus. Coba pikirkan atau mindset kita robah, pola makan kita robah. Kalian hari ini masih tetap ketergantungan dengan beras. Permasalahannya, kalian harus lihat alamnya. Alamnya utuh nggak? Permasalahannya alamnya yang nggak utuh. Industri, mal, perumahan, hotel, sekolah, dan lain-lain. Itu kan lahan pertanian. Yang jadi permasalahan lagi, pertumbuhan manusia terus bertambah. Nggak undang-undangnya manusia harus stop. Di situ berarti manusia terus harus makan. Yang namanya makan bukan hanya satu kali kan. Makan itu umumnya 3 kali. Itu harus terus bertambah kebutuhan beras. Ternyata menjadi beban pemerintah. 70% kebutuhan negara kita impor beras. Hanya persiapan 30% untuk kebutuhan dalam negeri, persiapan. Yang penting kan kita terus harus bertahan hidup. Itu jadi tidak ketergantungan dengan beras, tidak menjadi beban pemerintah. Jadi kalau berbicara Cirende bukan pemerintah subsidi ke Cirende. Justru Cirende subsidi ke pemerintah, ya udah jangan dibantu beras buat apa kan. Jadi yang namanya berbicara upacara adat itu banyak. Hal yang kecil aja, nanam singkong, panen singkong itu harus ada upacara. Karena itu ada cerita bentuk permisi. Kalau orang Sunda itu mipit kudu amit, ngala kudu bebeja gitu kan. Ya contohnya kalau Abah nanam singkong kan hanya nancapkan batangnya. Itu kan nggak jamin mati atau hidup itu. Karena kita nggak punya kewenangan itu mati atau hidup.
dengan cara upacara, dengan acara pemeliharaan, pemupukan. Ya, itu ya sebetulnya kan kalau nanam singkong di sini lebih ke mengurus anak kecil. Karena justru kalau singkong terjadi punya betik kan itu untuk makan anak. Gitu. Jadi upacara nanam singkong, upacara kelahiran bayi, ibu hamil 4 bulan, ibu hamil 7 bulan, lahiran bayi, selamatan bayi yang udah lahir, kematian, pernikahan, itu semuanya ada. Termasuk pernikahan di sini nggak gampang di adat itu. Karena orang tua dulu bercerita tidak boleh masyarakat adat punya jodoh yang beda bangsa. Karena cirende di adat itu boleh nikah, nggak boleh cerai. Cirende, laki-lakinya nggak boleh beristri 2. Cirende. Jadi ada tahapan begitu mau masuk ke pernikahan itu, ada yang namanya bahasa Sunda itu tetoongan. Tetoongan itu ditengok lah. Ditengok dulu, lalu ada nyereuhan. Nyereuhan itu tukar cincin. Lalu ada masaran. Masaran itu calon kedua pengantin itu diundang ke sini ke balai adat ini. Di masaran itu diperkenalkan ke masyarakat. Ya ini calon yang mau nikah, jadi seperti itu. Jadi memang nggak gampang pernikahannya. Kerajinan di sini ada sih yang bikin baju adat, ada ikat, ada pin-pin kujang, lalu ada miniatur-miniatur, bisa dibikin sebetulnya. Ya tergantung pemasarannya seperti apa. Karena di sini kan diperhitungkan kalau anak-anak sih sebetulnya kreativitasnya ada, tapi kan kalau berbicara pemasarannya seperti apa. Ya kalau dibantu oleh pemerintah mungkin seperti itu ya. Kenapa nggak yang tidak bisa, semua bisa sih. Sebetulnya kalau lihat ya mungkin dari segi ekonomi ya ini terus anak-anak mudanya kreatif, jadi mungkin karena ini juga sangat-sangat terbuka Cirende juga ya. Kalau ada acara puncak di sini kan, kalau ada puncak acara ini diisi dengan kesenian di sini. Karena selain tanggal 1 Sura di sini 1 Sura, 10 Sura, ada tinggal 30 Sura. 30 Sura ini di sini lebih ke pegelaran seni. Yang mungkin di depan kita lihat tuh tempat pagelaran seni, di situ panggungnya. Penonton di sini semua. Dan di sini tidak tertutup, Abah ngundang mungkin dari dinas itu Pak Wali Kota, Pak Sekda, kepolisian, dinas-dinas yang lain itu diundang. Karena Abah juga ingin mereka itu tahu. Bahkan di Cirende masih ada masyarakat yang masih menjaga tradisi gitu kan. Nah ketika kita sadar, oh kita tuh ini kan lahir dari orang Sunda atau bangsa Sunda, jadi manusia Sunda, punya cara ciri, punya rupa, punya bahasa, punya aksara, punya adat dan budaya. Itu cara ciri bangsanya. Nah kalau ciri manusianya, welas asih, pundak usuk, tata krama, budidaya, budi basa, wiwaha, yuda, naraga. Nah ketika terbangun kesadaran itu, kami tidak akan sulit lagi mengajak anak-anak untuk menjaga tradisi. Orang Cirende itu hidupnya di kota kok. Bukan masyarakat yang terpencil di pedalaman, enggak. Kita ini hidup di kota, bersosialisasi dengan semua masyarakat dari berbagai golongan. Kita tidak mungkin memperketat mereka. Itu akan bahkan jadi bumerang nantinya buat kita. Makanya udah aja, teknologi diikuti, kemajuan zaman diikuti, yang lainnya diikuti, tapi nilai-nilai budayanya harus tetap kuat. Caranya dengan cara apa? Yang tadi membangun kesadarannya dengan pertanyaan saha kuring. Kalau kami ngajak pengunjung masuk ke hutan adat itu hanya mengenalkan tata wilayah hutan adat. Di mana tata wilayah hutan adat itu kan dibagi 3. Ada hutan larangan, hutan tutupan, sama hutan baladahan. Nah kalau hutan larangan itu adalah poncrot gunung, disebutnya itu gentong bumi, tempat menyimpan air. Itu wilayah larangan yang tidak sama sekali ada campur tangan manusia, itu nggak boleh, itu dilarang.
Dan kami juga ngajak pengunjung ke wilayah sana. Terus ada wilayah tutupan atau hutan tutupan, itu adalah wilayah penyangga atau penjaga, pendamping leuweung atau hutan larangan. Dan di bawahnya adalah hutan baladahan, di mana hutan baladahan adalah hutan tempat bertani masyarakat adat. Orang datang ke gunung hanya dikenalkan bagaimana manfaat hutan untuk kehidupan manusia. Hutan buat kami adalah indung atau ibu. Disebutnya indung anu tengandung, ibu yang tidak mengandung kita, tetapi dia yang memberi kehidupan terhadap kita. Masyarakat atau manusia ini butuh air, butuh oksigen, butuh makanan, dari mulai bubuhan, bebetian, umbi-umbian, ya, pupucukan, yang selama ini kita konsumsi itu dihasilkan dari hutan. Ada baiknya kita menjaga hutan dengan konsep tritangtu namanya. Gusti nu asih alam nu ngasah manusia nu ngasuh gitu. Jadi pengunjung dibawa ke hutan hanya untuk mengenalkan hutan untuk kehidupan manusia. Kan kalau dalam istilah Sunda leuweung na beak, leuweung na ruksak, saina beak, masyarakatnya balangsak. Nah, itu yang harus kita jaga. Menjaga hutan itu penting, tanggung jawab bersama. Itu yang ingin kita kenalkan kepada pengunjung, manfaat hutan. Bukan hanya jalan-jalan hiking, menikmati pemandangan, itu mah bonusnya. Tetapi yang penting, kenapa masyarakat adat harus menjaga kewilayahannya? Ya karena tadi, hutan buat kita adalah ibu. Harapannya masyarakat ya urusannya dengan ketahanan pangan. Jangan sampai ketergantungan dengan ketahanan pangan. Cobalah kalian mungkin di mana saja berada bisa mencoba makanan umbi-umbian. Jangan sampai tergantung dengan yang namanya beras gitu. Kalau harapannya ya harapan yang pertama nih, Sid Abah sampaikan, mudah-mudahan kalian sukses semua membawa nama Cirende, karena nama Cirende ini udah besar. Itu bukan karya Abah sendiri, termasuk kalian datang ke sini. Mungkin nanti kalian bercerita dengan yang lain gitu. Kedepannya harapannya doa dari kalian tetap masyarakat harus ada doanya, tradisi tetap harus dijaga, ketahanan pangan juga harus keberlangsungan. Itu barangkali. Mungkin harapan pribadi Akang mampu dan bisa mewariskan kembali budaya dan tradisi ini kepada generasi selanjutnya. Kami tidak anti modernisasi, kami tidak anti keyakinan yang lain. Kita ini sama-sama saudara, satu bangsa, satu tanah air. Mereka bisa paham, dan harapan yang paling utama secepatnya keyakinan Sunda Wiwitan diakui oleh negara sebagai agama resmi. Dan pernikahan kami bisa dicatatkan.